Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, tabir kasus kematian Brigadir J akhirnya terkuak. Tersangka dalam pembunuhan pria asal Jambi itu tidak lain adalah atasannya sendiri, Irjen Verdi Sambo. Penetapan tersangka bekas Kadif Propam Polri itu sekaligus menepis sandiwara yang dibuat sebelumnya bahwa sudah terjadi tembak-menembak yang menyeret Baradae sebagai pelakunya. Kini dengan terkuaknya sang terduga dalang, kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan dan sudah menyita perhatian publik ini harus bermuara di pengadilan. Biar palu keadilan yang menjatuhkan sanksi kepada siapa yang bersalah, termasuk mereka yang terlibat membantu merekayasa kasus ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 11 Agustus 2022 dengan tema Menanti Keadilan di Akhir Sandiwara bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, sudah ada di studio Metro TV bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Ini beberapa teman mengatakan apa yang terjadi di seputar kasus kepolisian ini lebih seru daripada film-film baik di TV berbayar maupun juga di TV terestrial. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita melihat itu, Mas Jaka, kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini senapas dengan editorial ya Mas Jaka ya. Segera ungkap motif dibalik penembakan. Ini soalnya sudah simpang siur nih, ada macam-macam versi motif yang kemungkinan terjadi. Tapi itu dibuka setelah bersidang, di dalam persidangan, atau boleh dilakukan informasinya itu sebelum persidangan? Ya, boleh sebelum persidangan. Kalau kita lihat pengungkapan kriminalitas terutama soal pembunuhan, itu kan polisi selalu menyebutkan motifnya apa, kenapa seseorang harus membunuh. Di kasus-kasus lain maksudnya? Iya, di kasus-kasus lain. Tapi kan kasus ini bukan kasus yang biasa. Ini kan melibatkan salah satu petinggi Polri, polisinya polisi, dan katanya ini alasannya sangat pribadi, menyinggung perasaan beberapa orang, jadi kemungkinan tidak akan diungkap di sebelum persidangan. Tetapi saya pikir karena sudah terlalu banyak perkiraan-perkiraan, kecurigaan-kecurigaan, ya akan lebih bagus kalau diungkap sebenarnya. Jadi masyarakat akan semakin jelas. Masalah nanti terbukti atau tidak, nanti biar pengadilan yang menentukan. Jadi ini akan segera berlanjut ke pengadilan maksudnya? Ya harus, karena kan yang bisa menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, apakah pelakunya ini atau bukan, itu kan nanti di pengadilan. Jadi sementara ini sebenarnya baru awal ya, baru awal penuntasan kasus, nanti ya penyelesaiannya di pengadilan. Kita nanti akan bahas itu lebih jauh Mas Jaka dan pemirsa di editorial. Kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya, kali ini dari masih dari halaman 1, dari Piala AFF U16 di bawah 16 tahun. Tim nasional Indonesia incar trofi kedua. Trofi kan biasanya juara 1 nih. Ini maksudnya trofi kedua untuk trofi kedua kalinya. Juara untuk kedua kalinya. Maaf ya, ini saya hanya mensimulasikan orang-orang yang suka baca sekilas begitu. Tapi artinya apa ini Mas Jaka? Ya, jadi 2018 tim U16 kita berhasil menjadi juara. Tentu saja kita tidak ingin itu adalah yang pertama dan terakhir. Kita ingin terus berlanjut dan peluang untuk itu cukup besar. Kita lolos ke final untuk menghadapi Vietnam. Dan kalau kita lihat rekor pertemuan untuk tim U16 ini kan kita cukup bagus ya. 2019 di perebutan tempat ketiga kita menang lawan mereka. Kemudian di fase grup tahun ini beberapa waktu yang lalu kita menang 2-1. Tentu saja itu adalah modal yang bagus untuk mereka kembali merasakan gelar juara dan memberikan kebanggaan bagi rakyat kita. Tapi kita tidak boleh lengah ya, karena Vietnam ini kan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara ya. Betul. Dan mereka lolos ke final juga mengalahkan tim kuat juga, Thailand. Kita akan menyingkirkan Myanmar. Kita dukung sama-sama, dan kalau nanti pendukung yang datang, tolong mendukung dengan sportif ya. Apapun yang hasil dari pertandingan ini. Kita
tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2. Pengendalian inflasi pangan untuk pulihkan ekonomi. Ini memang pangan ini kan relatif terkendali ya, tapi untuk beberapa bahan pangan katanya ini Mas Jaka, karena situasi cuaca yang tidak terkendali, itu membuat harga pangan itu bisa naik. Salah satu yang signifikan berpengaruh ke inflasi katanya adalah cabai. Bagaimana Mas Jaka? Ya, ini untuk mengatasi persoalan-persoalan situ kan sebenarnya BI juga sudah meluncurkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Jadi gerakan ini juga punya beberapa langkah konkret, tidak hanya sekedar gerakan moral, tetapi ada langkah-langkah nyata. Ada 4, salah satunya adalah mendeklarasikan komitmen bersama untuk pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi gonjang-ganjing harga, agar harga kembali stabil. Kemudian juga perluasan kesepakatan perdagangan antar daerah, sehingga ketika suatu daerah menghadapi persoalan bisa dibantu dengan daerah lain. Subsidi silang. Kemudian juga gerakan urban farming, itu ada 77 bibit cabai. 77.000 bibit cabai, dan terakhir adalah program sosial pemberian sarana dan prasarana pendukung pertanian. Jadi ini gerakan bersama dilakukan oleh secara bersama-sama untuk mengatasi persoalan bersama. Persoalan inflasi itu kan persoalan kita bersama, tidak hanya persoalan pemerintah tapi juga persoalan masyarakat, dan saya pikir inilah gerakan yang harus kita dukung. Betul, inisiatif Bank Indonesia ini harus didukung pemerintah daerah ya, karena kalau kita lihat banyak sering terjadi inflasi itu relatif sulit terkendali di daerah-daerah Mas Jaka, dan itu mempengaruhi inflasi nasional. Kita dukung sama-sama. Kita ke editorial, pemirsa, pada hari ini masih menyoroti apa yang terjadi pada seputar kasus terbunuhnya Brigadir J. Menanti keadilan di akhir sandiwara. Pertanyaan pertama saya, Mas Jaka, memang sudah akan bisa masuk pengadilan segera atau masih harus butuh bukti-bukti lagi yang lain, Mas? Iya, kalau kita cermati pernyataan dari Kabar Eskrim, sebenarnya sudah mulai akan disusun dan akan diserahkan limpahkan ke kejaksaan. Ini kalau untuk yang kasus penembakan, tapi kalau untuk kasus turunannya, terutama terkait dengan penghilangan atau perusakan barang bukti, itu masih dalam taraf penyelidikan dan belum ada tersangka, tapi arahnya sih kalau kita lihat sih kayaknya akan ada tersangka lagi untuk kasus turunannya ya. Kan ada sekitar 31 anggota polisi yang sudah diperiksa karena mereka diduga terlibat dalam perusakan atau penghilangan barang bukti. Tetapi kalau untuk kasus penembakan, Kabar Eskrim sudah memastikan hanya 4 orang pelakunya, dan itu sudah akan berkasnya akan segera diselesaikan dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Baik, pertanyaan saya tadi kenapa Mas Jaka, karena kan sampai sekarang yang kita tahu bahwa CCTV yang di dalam rumah Irjen FS itu kan tidak ada, entah rusak, entah hilang atau apa. Apakah itu kemudian bisa meyakinkan majelis hakim nanti siapa yang melakukan pembunuhan itu? Tapi kita akan bahas itu Mas Jaka, dan bisa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 11 Agustus 2022, menanti keadilan di akhir sandiwara. Menanti keadilan di akhir sandiwara. Tabir kasus kematian Brigadir J akhirnya terkuak. Tersangka dalam pembunuhan pria asal Jambi itu tiada lain atasannya sendiri, Irjen Ferdi Sambo. Penetapan tersangka itu diumumkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa 9 Agustus. Penetapan tersangka bekas Kadif Propam Polri itu sekaligus menepis sandiwara yang dibuat sebelumnya bahwa telah terjadi tembak-menembak yang menyeret Baradae sebagai pelakunya. Kini dengan terkuaknya sang terduga dalang, kasus yang telah berlangsung lebih dari sebulan dan telah menyita perhatian publik ini harus bermuara di pengadilan. Biar palu keadilan yang menjatuhkan sanksi kepada siapa yang bersalah, termasuk mereka yang terlibat membantu merekayasa kasus ini. Sejauh ini, jajaran Polri telah bekerja keras termasuk menyelidiki siapa yang terlibat dan telah menetapkan sanksi mutasi. Namun itu tidaklah cukup. Harus ada sanksi pidana bagi mereka yang benar-benar terbukti bersalah.
Tugas selanjutnya ada di pundak Kejaksaan Agung yang hendaknya nanti bersikap transparan dan profesional dalam menetapkan dakwaan. Jangan ada lagi sandiwara seperti awal kasus ini mencuat. Jangan biarkan rasa keadilan publik kembali terluka. Jangan lagi mereka semakin tidak percaya pada institusi hukum, terutama kepolisian yang telah tercoreng karena kasus ini. Bayangkan, setidaknya telah 31 personel Polri, termasuk perwira tinggi dan menengah, diduga terlibat kasus ini. Peran mereka beragam, dari menghilangkan barang bukti, CCTV, hingga menghalangi proses penyidikan. Kejahatan secara bersama-sama itulah yang menurut Kapolri membuat pengungkapan kasus ini berjalan lambat. Apapun motifnya, kini kematian Brigadir J mulai menemui titik terang. Jangan biarkan ia kembali gelap. Oleh karena itu, pengadilan yang transparan dan profesional perlu untuk menjawab semua pertanyaan masyarakat atas misteri kasus ini, sekaligus menegakkan rasa keadilan. Apalagi, Presiden Jokowi telah berkali-kali menegaskan agar kasus ini diusut setuntas-tuntasnya. Titah Presiden ini tentunya harus dipatuhi seluruh bawahannya, terutama Polri. Pengusutan tidak boleh berhenti pada pelanggaran kode etik, tetapi juga pada kemungkinan pada unsur pidananya. Oleh karena itu, penting untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Jika terbukti, sanksi harus diberikan seberat-beratnya, apalagi jika terbukti dilakukan secara berencana. Hal juga yang harus diingat, mereka adalah aparat yang seharusnya menjaga kesucian hukum, bukan malah melecehkan dan memperkosa hukum dengan merekayasa kasus. Kapolri tegas dan berani membersihkan semua personel yang terlibat dalam kasus ini tanpa pandang bulu. Jangan biarkan benalu menggerogoti integritas institusi ini dan tidak tersentuh hukum. Mereka yang mencintai keadilan juga harus ikut mengawal kasus ini. Jangan biarkan ada lagi sandiwara di babak-babak berikutnya. Lakon gelap pertunjukan ini harus ditutup dengan panggung pengadilan yang seterang-terangnya, agar terkuak siapa sutradara dan aktor-aktor sesungguhnya yang terlibat di dalamnya dan ganjaran apa yang harus diberikan atas peran mereka masing-masing. Masyarakat menunggu rasa keadilan dari panggung sandiwara ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut mintakan pendapat Anda terkait dengan editorial pada pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Jaka, sebelum kita berdialog, kita akan coba bertanya dengan pakar hukum pidana yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jaka, selamat pagi Mas Leo. Ya Kang Asep, kita melihat ada perkembangan di kasus kematian Brigadir J. Tapi pertanyaan pertama saya begini, Kang Asep, apakah memang para penyidik, kalau kelihatannya begitu yang Kang Asep lihat, sudah punya cukup bukti untuk melanjutkan kasus ini ke peradilan, Kang Asep? Ya, yang dijelaskan oleh 3 jenderal kemarin, Kapolri, Irwasum maupun Bareskrim, sudah tidak terang benderang lagi, sudah telanjang gitu kan. Nah, jadi sekarang mereka sudah punya data-data itu semua, sudah tersimpan gitu kan, sudah jalan satu berkas lah ya. Nah, berkas ini saya sangat menarik yang dikatakan oleh Irwasum maupun Bareskrim, uraiannya. Jadi tempus lokusnya itu perannya sudah disebutin kan, yang menyuruh, yang melakukan, yang membantu. Itu sudah cukup. Sambil kita nunggu peran-peran yang lain kan yang akan dibuka. Nah, kita publik kan menunggu tuh jadi cepat nih supaya cepat disahkan berkas ini kepada kejaksaan, dan mereka janji kan sebenarnya akan diserahkan cepat ke kejaksaan. Kalau melihat perkembangan kan sampai sekarang Kang Asep, kita yang masyarakat tahu tidak ada CCTV yang ada di rumah Irjen FS. Yang ada, kalau ini yang sepengetahuan saya sebagai warga juga Kang Asep. Itu kan artinya yang diperoleh polisi, penyidik adalah kesaksian lawan kesaksian ya. Dan Kang Asep kan sebagai orang yang lama sekali di pengadilan kan mengerti kesaksian ini kan bisa saja jadinya bohong begitu. Nah, ini apakah polisi memang sudah punya bukti yang lebih kuat dibandingkan kesaksian-kesaksian ini, Kang Asep? Ya, kalau yang CCTV itu kan karena kita terbawa pemikiran para kaum netizen ya, para
para petugas BMKG, para prakarya. Padahal sebenarnya polisi itu udah punya bukti yang tidak mungkin diumbar. Kalau diumbar nanti pihak lawan mempersiapkan pembelaan kan. Akan ditunjukkan nanti itu di pengadilan. Jadi kita jangan terbawa pola pikir, asumsi, persepsi, narasi yang sekarang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu gitu. Itu hanya salah satu alat bukti kok, barang bukti malah. Karena alat bukti ada 5, barang bukti bisa banyak, ribuan. Saya kira Serse udah punya, nggak mungkin Kapolri, Irwasum maupun Barreskrim mengumumkan kalau senjata pamungkasnya dan senjata lagi udah terkumpul. Senjata alat bukti ya, dalam arti bukan senjata yang dipakai nembak. Oke, Kang Asep, kalau sampai akhir misalnya yang kita duga, kita bicarakan ini tersangka utamanya tidak mengaku juga, itu bagaimana Kang Asep? Nah, salah satu alat bukti adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Sedangkan alat bukti itu ada 4, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Ya. Nah, kita lihat kesesuaian dan tadi keterangan saksi. Terdakwa boleh mungkin udah biasa, tapi kan nggak berlaku cuma 1 alat bukti. Sedangkan hakim itu diyakinkan minimum 2 alat bukti. Sedangkan yang kuncinya itu kan di Baradae. Sudah terbuka tulisan tangan ketika diperiksa oleh Irwasum maupun Kabareskrim kan. Nah, itu satu lagi dikaitkan dengan saksi-saksi lainnya kan. Nah, 185 ayat 6 KUHP itu bagaimana kesesuaian alat bukti satu dengan alat bukti lain dan barang bukti. Nah, ini kan akan nampak nanti. Itu gampang kok, sangat-sangat gampang. Maka saya bilang nanti ini Mas Leo, yang penting itu bagaimana nanti berkas ini setelah jadi P21 kan ada seminggu, 2 minggu mempelajari, seminggu dipelajari, 2 minggu kalau ada putar-putar lah gitu bolak-balik harus dapat selesaikan. Tapi saya harap enggak lah, pasti berkas ini sudah siap benar karena ini mendapat perhatian publik ya. Kedua, yang perlu apa tadi yang sindir supaya ini terbuka tadi kan sidang terbuka harus jelas. Nah perlu jaksa-jaksa yang pintar membuat dakwaan. Jangan sampai faktanya dibikin oleh penyidik bagus, tapi dibikin dakwaan nanti sudah faktanya di Kejaksaan Agung beberapa perkara menarik kan bahwa yang menarik perhatian nilainya triliunan di Mahkamah Agung kandas kan. Maka saya bilang seruan saya, coba Jaksa Agung pilihlah jaksa-jaksa minimal kalau boleh bukan intervensi ya, jaksa-jaksa mantan di KPK yang dulu pengawas internal. Ada berapa nama? Atau kalau nggak sanggup, banyak mahasiswa saya yang pintar-pintar tuh di situ yang sudah jago-jago, yang saya uji. Jago maksud saya punya. Kalau mau, kalau nggak sanggup menjadi jaksa, bisa kawas ya masih sama-sama kan. Kalau macam-macam, tinggal diketuk-ketuk jaksanya, gitu kan? Baik. Kang Asep, ini kan yang diperiksa dan sudah ditersangkakan dan mungkin akan segera menjadi terdakwa kan aparat penegak hukum dan juga tidak main-main ya, perwira tinggi. Itu tadi Kang Asep sudah bicara soal jaksa, tapi bagaimana dengan hakim? Apakah jaksa dan hakim ini tidak akan muncul keengganan, keseganan, pakeu karena sesama penegak hukum begitu, Kang Asep? Bagaimana, Kang? Gini, kan Mas Leo kan, jangan sampai dikadalin buaya ini. Makanya kan perlu tadi jaksa hakim yang dinosaurus, ya. Ini kan bukan lagi komodo yang kita bicara kan, perlu yang dinosaurus. Tadi jaksa udah kasih petunjuk. Nah hakim pun, maaf dengan segala hormat ya, nanti itu ada daftar hakim itu di bawah Badan Pengawasan. Itu kita sebut aja misalkan itu bekas bawah itu namanya Nugroho, sekarang KPP ya. Bisa menyebutkan nama-nama. Kalau nggak sanggup, saya berani nyebut beberapa hakim ya. Kan kita fakta di selatan itu waktu pra-peradilan juga bikin gerak publik ya. Sudah dibikin baik-baik, akhirnya pra-peradilan jebol. Nah, maka saya kira perlu jaksa-jaksa yang punya integritas, intelektualitas, yang moralitas, ya, yang tidak terkena berkas ya. Sama juga hakim, perlu hakim-hakim ya. Hakim betul-betul wakil Tuhan ya. Hakim-hakim sekelas ya udahlah sekelas Artijo lah minimal itu banyak. Saya tahu persis di selatan. Nah, bila perlu gini, hakim juga tidak terdekat walaupun harus kelak kan dia ada di selatan ya. Kita sering namanya pilih hakim-hakim ya, entah hakim muda atau hakim tua, tapi betul-betul kualitas tadi, integritas kualitas. Nah, ketika mereka jaksanya punya integritas bagus, hakimnya bagus, yakin masyarakat akan percaya siapapun yang putusannya apapun. Karena ini kan diadili kan bukan buaya lagi, ya. Komodo harus lawannya dinosaurus. Ya, Kang Asep, kan ini kita tetap ya masih menerapkan asas praduga tak bersalah, masih betul ya sama-sama ya Kang Asep ya? Makanya kalau orang itu diadili, jangan melupakan asasi manusia, aja praduga tak bersalah, makanya disebutnya tersangka, nanti terdakwa. Tapi kan sekarang ketika kita diumumkan oleh 3 jenderal tadi, udah terang benderang lah, nggak mungkin lah lolos. Kecuali kan bagaimana dia berkelit dan berkilah. Nah ketika berkelit dan berkilah, sejauh mana logika hukum berjalan, sejauh mana argumentasi hukum berjalan,
perlu Baik. tadi penegak hukum ya yang tidak main hukum sendiri atau main hakim sendiri. Nah, ketika mereka hakimnya terpilih, jaksa terpilih, punya integritas, yakin publik percaya apapun hasilnya. Gitu. Baik, kita tunggu nanti kemana kelanjutannya sambil terus kita perhatikan dan kita kawal ya, Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana. Baik. Terima kasih Kang Asep, selamat pagi. Kalau sekarang bicara dengan banyak masyarakat, Mas Jaka, juga lihat di media sosial, itu banyak sekali yang sangat meragukan bahwa kasus ini akan terang benderang seterang benderangnya. Kalau itu kemudian dijawab oleh kepolisian dengan melakukan hal-hal yang ini luar biasa kan, mentersangkakan seorang berbintang 2, lalu ada sekian puluh orang yang personel yang kena sanksi juga. Tapi kan masih belum berujung ya. Bagaimana memastikan ujungnya ini sama terang benderangnya dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung? Ya, saya kira tadi Kang Asep betul bahwa persoalan ini nanti terbuka atau tidaknya itu tidak hanya tergantung polisi. Polisi saya pikir sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, meskipun di awal-awal juga banyak diragukan, cukup waktu lama untuk menuntaskan ini, padahal katanya ini kasus yang sangat sederhana, polsek pun bisa seminggu juga selesai. Tetapi saya pikir apapun kita memberikan apresiasi bagi polisi yang sudah mengungkap ini. Tapi sekali lagi, ya nanti ujung-ujungnya kan harus di pengadilan. Membuktikannya nanti adalah di pengadilan. Dan itu kalau sudah di pengadilan, polisi sudah lepas. Nanti tergantung jaksa dan hakim. Makanya kita mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud. Dia meminta agar kejaksaan juga punya komitmen yang sama, punya semangat yang sama dengan polisi. Jaksa harus betul-betul merangkai konstruksi hukum yang sangat kuat, sehingga nanti hakim punya pijakan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kalau nanti jaksa menyusun konstruksi hukum yang lemah, saya pikir ya bisa jadi kasusnya penyelesaiannya akan menjadi anti klimaks, tidak sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi jangan sampai ada cacat atau celah di dalam tuntutan itu. Betul. Supaya kemudian hakim bisa memutuskannya juga dengan jelas begitu ya. Betul ya. Jadi jaksa membuat tuntutan, membuat dakwaan kan juga tergantung dari berkas perkara yang disampaikan oleh polisi ya. Jadi polisi harus membuat berkas perkara yang betul-betul kuat, komplit, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, alat buktinya juga sangat kuat, sehingga jaksa juga punya modal yang cukup untuk membuat dakwaan yang juga kuat, yang juga bisa dipertanggungjawabkan dan bisa membuat hakim sebagai pemutus perkara memutuskan dengan hasil yang sesuai yang terjadi. Ini yang menjadi menarik adalah ini Mas Jaka, kan desas-desus itu kan soal motif. Ada yang mencurigai ini ada motif terkait dengan motif ekonomi. Ada yang disebut-sebut adalah konon katanya terkait dengan perjudian online. Tapi ada juga kasus yang juga sempat dikatakan di dalam skenario awal terkait dengan asmara, hubungan antara laki-laki perempuan. Kalau kemudian peradilan ini memberikan keterangan atau mendapatkan sesuatu yang ternyata tidak seperti yang diperkirakan oleh banyak masyarakat. Banyak masyarakat ini kan belum tentu benar juga ya. Itu kira-kira bagaimana itu Mas? Ya saya pikir nanti apapun yang diputuskan oleh pengadilan ya harus kita terima. Tetapi kalau kita lihat perkembangan yang sekarang terjadi, ya kiranya tidak bisa lepas dari hukuman yang maksimal atau yang berat ya para tersangka. Ini kan sudah jelas. Baradae sudah mengakui menembak Brigadir J. Dia juga sudah mengakui disuruh oleh Ferdi Sambo. Dua tersangka lainnya, Bribka, Riki, dan KM, itu disebut-sebut sebagai orang yang membantu dan menyaksikan kejadian itu. Jadi kan sebenarnya kronologis atau kerangka perkaranya itu memang sudah sangat jelas. Jadi nanti tinggal tergantung nanti jaksa bagaimana menyusun konstruksi dakwaan, kemudian mereka harus betul-betul bisa meyakinkan hakim bahwa orang-orang ini, tersangka ini bersalah. Tersangka ini melakukan seperti yang dituduhkan
dalam surat dakwaan seperti yang ditersangkakan oleh polisi. Soal motif saya pikir masih banyak kerancuan. Kalau toh tidak dibeberkan sekarang, ya nanti akan dibeberkan di persidangan. Karena nanti kalau jaksa itu membuat dakwaan, ya pasti kan ada motifnya. Kenapa seseorang membunuh, kenapa seseorang melakukan penganiayaan segala macam itu kan disebutkan motifnya. Toh sebenarnya kalau beberapa ahli hukum itu menganggap juga sebenarnya motif itu tidak terlalu menjadi keharusan untuk menentukan bersalah atau tidaknya. Yang penting tindakannya ya, yang penting tindakannya. Hukum ini. Apalagi dalam pasal pembunuhan berencana, seperti yang disampaikan oleh Wamen ketika memberikan kesaksian waktu kasus cyanida misalnya. Ya motif tidak jadi, nggak harus jadi pertimbangan utama. Yang penting sudah ada kejadian dan ada kronologis yang menguatkan bahwa telah terjadi pembunuhan berencana. Mas Jaka, ini memang kan tidak mau mengakui, tapi itu kita rasakan bahwa agak alotnya kasus ini karena memang sosok yang menjadi tersangka sekarang itu diduga, dipercaya punya pengaruh besar. Bahkan ada yang mengatakan kalau di dalam komunikasi sosial media punya pasukan bayangan. Itu juga kita lihat bagaimana ketika ada pemeriksaan itu sampai Bareskrim harus dijaga oleh pasukan Brimob yang bersenjata lengkap. Saya bertanya-tanya di situ sebagai warga negara, kenapa harus begitu? Apakah memang ada ancaman asing, ada ancaman teroris, atau ada apa? Dan ini kemudian merembet juga, netizen ini mengatakan, ini jaksa dan hakim nanti akan juga dibayang-bayangi oleh dalam tanda petik pasukan bayangan ini. Apa cukup berani jaksa dan hakim untuk melawan bayangan-bayangan ini? Ya, saya pikir nggak salah ya kalau kita sebutkan bahwa Pak FS ini orang sakti ya di kepolisian. Orang kuat. Orang kuat dan orang sakti. Sakti juga. Kalau beberapa banyak netizen menyebut ya dia orang kuat dan orang sakti. Buktinya adalah mereka dengan mudah memerintahkan atau paling tidak mempengaruhi jajaran di bawahnya untuk diduga bersekongkol untuk menyembunyikan puluhan orang itu ya? Bahkan 31 orang sekarang sudah jadi sasaran penyelidikan Polri. Total yang diperiksa pun sekitar 50-56. Kalau dia tidak kuat dan tidak sakti tidak mungkin dia bisa mengerahkan atau mempengaruhi begitu banyak orang, bahkan dua jenderal bintang 1 yang ikut juga dalam ini. Itu dia pertanyaan, apakah pengaruh kekuatan atau kesaktian itu tidak akan mempengaruhi jalannya peradilan? Kita akan bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan suara pemirsa, Mas Jaka. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bagansi Api-Api Riau, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi polisi seluruh Indonesia. Iya, bagaimana Pak? Ini sandiwara Freddy Sambo nih, sebetulnya harusnya namanya Freddy Rambo. Tapi Freddy Rambo kepolisian ini sudah membuat sandiwara, masyarakat dibikin teka-teki silang. Sandiwara pertama nembak-menembak sudah tamat. Sandiwara kedua pelecehan sudah tidak diketahui. Sandiwara ketiga adalah
ini harus menuntut tuntas tentang fakta, bukti, apa tujuannya menembak prajurit polisi yang begitu mudah. Dan lagi, seolah-olah membunuh semut, satu kampung dibunuh semuanya. Ini harus motifnya dibuka, dikarenakan ini ada rahasia besar. Mengapa sampai dibunuh dengan secara yang banyak 31 polisi, bahkan ada perwira? Ini harus diusut tuntas ini. Apa motifnya? Ini ada skenario sebesar ini. Kalau dikatakan tadi ada mendekeng judi dan sebagainya, itu saya selaku masyarakat saya serahkan. Saya rasa demikian. Ini rahasia besar. Karena ini, Ferdy Sambo ini sudah terbukti bersalah sebagai sutradara pembunuhan Brigadir J ini. Dan yang pengikut-pengikutnya 31 itu harus periksa dengan tuntas. Saya berumur 70 tahun lebih, hingga saat sekarang ini baru kali ini saya mendengar polisi yang begitu bobrok. Ada pembunuhan seorang rekannya polisi, bawahannya sampai 31 personil. Ini Pak heran Sugeng. saya. Iya, Pak Sugeng, kalau Anda... Ini harus diberantas. Memang semuanya itu banyak geng-geng itu. Jangan di polisi, di PNS bukan kita. Di ABRI begitu juga ada itu. Tetapi geng ini terlampau. Rambo ini, Sambo Pak Sugeng. Halo. Ini adalah orang-orang yang tidak punya kemanusiaan dan orang-orang yang tidak punya agama, saya bilang. Baik, terima kasih Pak Sugeng di Bagansi Api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Sugeng ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa lihat keadilan di akhir sandiwara ini tidak menurut Anda Pak? Bisa sih bisa ya, cuman tergantung kepada penentuan JPU-nya dan hakimnya. Karena saya takutnya kalau JPU-nya salah, hakimnya salah, ini sama saja menembak gajah pakai senapan angin ya, jadi nggak akan mati. Ingat, kasus ini diawali dengan pembohongan berjamaah. Kombes, Kapolres, Direktur Penmas, Kompolnas, Beni Mamoto juga seirama mengatakan ini adalah tembak-menembak dan pelaku tidak bisa dihukum karena membela diri. Ini kan sudah aneh, tidak jalan nalarnya. Ini bukan pelecehan seksual, tapi pelecehan hukum. Pelecehan seksualnya sendiri belum terbuka, apakah dijamah, dielus-elus, dicium atau apa. Dan dilaporkan oleh Ibu Putri. Nah, saya melihat bila melaporkan berita bohong dan mencemarkan nama baik, itu kan tindak pidana kalau tidak benar. Jadi ini juga harus dijalankan proses hukumnya. Selamatkan Polri. Cuma mengatakan melakukan pelanggaran etik itu tidak baik. Ya jelas itu menghilangkan barang bukti, membohongi publik, membunuh polisi. Sampai peti mayat di Jambi juga tidak boleh dibuka, itu harus diproses. Dan segera otopsi pertama dibuka. Bila memang ada pembohongan juga di situ, tuntas itu harus diselidiki penyidiknya dan para dokter otopsinya. Presiden mengatakan sampai 4 kali, kalau ini tidak dilaksanakan maka presisinya tidak jalan. Terakhir, sebagai ciptaan Tuhan, saya mendengar keluarga memaafkan semua mereka terlepas dari kemungkinan pelecehan seksual yang palsu tersebut. Tetapi proses hukum tetap berjalan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Selamat pagi, Pak John. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Bagaimana Pak? Ya, saya sangat, yang pertama, kalau yang apa-apa itu sudah dibahas sama yang terdahulu. Apalagi sekarang kan kita 33 hari, tidak salah. Dari kejadian tanggal 8 ya, diungkap sampai tanggal 11. Jadi ini begini, Bung Leo, Mas Jaka. Kalau saya sangat apresiasi dulu Kapolri. Ini sangat berat yang dilakukan Kapolri, ini berat sekali. Kenapa? Ini sejarah di Republik ini. Jenderal Bintang 2 yang langsung diumumkan jadi tersangka oleh Kapolri. Nah lagi ada runtutan lagi, ada lagi Jenderal Bintang 1 ada 2 orang. Sekarang yang dikandangkan itu 31 orang. Yang 31 orang, tapi yang dikandangkan 11 orang. Jadi begini, kita tidak usah lagi berpolemik. Ini akan sampai, ini pasti akan tuntas. Pasti akan tuntas. Ya? Apalagi media massa sekarang, media medsos. Semua institusi, kejaksaan nanti, pengadilan nanti, dia apakah sanggup dia akan dibully oleh 270 juta rakyat Indonesia. Ini sekarang aja ya. Saya apresiasi pada Metro.
Udah Metro TV ini sangat hati-hati dia. Ya, udah jelas barang terjadi baru dia bedah editorial yang ketiga ini. Jadi tidak sembrono dia, memang hati-hati. Kalau yang lainnya kan asal hajar aja. Jadi kita begini aja, Melo. Kita giring ini, kita awasi ini, saya yakin ini akan tuntas, akan terbuka seterang-terangnya. Karena bukan berat. Kalau bagi saya, Ferdy Sambo dengan jenderal bintang 2 itu, yang 2 orang bintang 1 itu dah hukuman yang sangat berat. Kalau dia sudah dinonjobkan, apalagi tersangka, sangat berat bagi jenderal. Ya, jadi kita percayakan aja kepada pihak penegak hukum. Ya, marilah kita giring ini, kita awasi ini. Kita maksimal banyak, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Pak John mengatakan percaya bahwa ini akan segera dituntaskan. Tapi tadi ada beberapa poin yang penting itu disampaikan juga oleh penelpon sebelumnya, bahwa jaksa penuntut umum dan hakim nanti yang menanganinya ini harus benar-benar yang sangat berpengalaman, yang bisa sangat netral. Karena itu kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Jaka. Bisa tidak mereka menghilangkan yang menurut bahasa Jawa, pakeuh, sungkan, tidak nyaman karena harus mengadili sesama penegak hukum nih. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir tergantung pilihan yang akan diambil Korps Kejaksaan dan Korps Kehakiman. Seperti halnya Polri ini kan soal penyelesaiannya kan sangat akan berdampak pada citra Polri. Ketika penyelesaiannya bagus, tuntas, terbuka, terang benderang, citra Polri kembali naik. Nanti kalau di kejaksaan mereka semau-maunya, tidak memilih jaksa yang berintegritas, nanti dakwaan dan tuntutannya semau-maunya dia, pasti citra kejaksaan akan hancur. Begitu juga nanti di Korps Kehakiman, ketika hakim itu memberikan vonis yang saya pikir tidak adil, Korps Kehakiman akan hancur. Jadi saya pikir tergantung mereka apakah mereka akan mempertahankan citra baiknya atau sebaliknya. Tetapi saya pikir kejaksaan dan kehakiman tidak berani main-main dalam hal ini. Ini kasus yang sangat luar biasa, mendapat perhatian yang sangat luar biasa. Sampai tadi sebutkan Pak Presiden sampai 4 kali berkomentar untuk menyelesaikan dan membuka kasus ini sejujur-jujurnya, memberikan hukuman mereka yang bersalah dengan seadil-adilnya. Ya, tidak ada pilihan lain bagi kejaksaan dan kehakiman untuk betul-betul menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam membuat keputusan dan tuntutan nanti. Pertanyaannya adalah kalau kemudian masyarakat termasuk kita media massa, Mas Jaka, tidak memberikan perhatian yang sama banyaknya kepada proses peradilan, apakah itu kemudian akhirnya nanti bisa juga keadilannya itu keadilan yang dipersiapkan ujung-ujungnya. Kita bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kan ada yang mengatakan demokrasi itu bisa bulat, bisa lonjong. Nah, keadilan ini kan juga relatif ya bagi setiap orang. Keadilan seperti apa yang kita harapkan bisa benar-benar terjadi nanti di ujung atau di akhir dari sandiwara ini? Keadilan yang seadil-adilnya atau keadilan yang tadi saya katakan sudah dipersiapkan? Bagaimana, Mas? Kalau bicara soal keadilan yang sudah dipersiapkan, mungkin bolehlah kita mengutip Plato ya. Dia bilang begini, ketidakadilan terburuk adalah keadilan yang pura-pura. Keadilan yang pura-pura? Keadilan yang pura-pura itu keadilan terburuk itu keadilan yang pura-pura. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dikatakan Plato tidak akan terjadi dalam penuntasan kasus ini. Keadilan nanti yang diberikan oleh majelis hakim yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa itu betul-betul keadilan yang betul-betul adil. Adil bagi korban, adil juga bagi pelaku. Adil bagi pelaku adalah dia harus dihukum sesuai apa yang dilakukan yang diperbuat. Keadilan bagi korban, vonis nanti, tuntutan nanti, dakwaan nanti itu harus betul-betul mencerminkan perasaan
hati mereka. Artinya korban sudah diperlakukan sedemikian rupa, ya hukumannya juga harus sesuai. Termasuk di skenario awal kan ada mengatakan dugaan pelecehan seksual ya. Itu kan merusak nama baik juga sebetulnya. Ya, ini saya pikir makanya meskipun Polri katanya tidak akan membuka, tapi alangkah baiknya kalau dibuka, karena narasi kan sudah terlanjur tersebar di publik bahwa korban Brigadir J ini melakukan pelecehan seksual. Itu tentu saja merupakan beban yang luar biasa bagi keluarga korban yang sekarang. Ya makanya harus dibuka apakah betul karena motifnya seperti itu, atau jangan-jangan itu hanya motif yang dikarang-karang, tuduhan yang dikarang-karang untuk membenarkan atau menjadi pemicu terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Jadi saya pikir tidak ada salahnya Polri segera membuka motifnya, meskipun tadi katanya ini adalah sangat pribadi, kalau kata Pak Mahfud karena hanya untuk kalangan dewasa. Ya persoalannya sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Keluarga korban juga sekarang menunggu dengan rasa yang tidak karuan karena anaknya dituduh seperti itu. Jadi saya pikir tidak usah menunggu nanti di persidangan, akan lebih bagus kalau motif itu segera dibeberkan sepahit apapun, yang penting sudah terbuka, dan saya pikir masyarakat akan bisa memahami persoalan itu. Kita sering melihat di lembaga peradilan kita, di pengadilan Indonesia, yang tadinya kita kira akan terjadi, ternyata terjadi yang lain, bahkan sebaliknya. Ini kalau kita melihat secara acak, pemirsa masih percaya bahwa keadilan ini akan terjadi. Bagaimana itu bisa dijawab oleh hakim dan juga jaksa dalam prosesnya, Mas? Iya, nanti sekali lagi tergantung hakimnya, tergantung jaksanya. Kalau tadi Kang Asep juga tadi beberapa penelpon, ya harusnya Jaksa Agung, kemudian juga MA kalau perlu harus memilih jaksa yang betul-betul punya integritas, yang independen, yang betul-betul tangguh dalam menghadapi tekanan dari siapapun. Begitu juga hakim, sehingga mereka bisa menuntut, bisa mendakwa, bisa menuntut, bisa memvonis dengan konstruksi hukum yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada persoalan di luar hukum yang nanti akan mempengaruhi putusan nanti. Tadi Pak Ondo kalau tidak salah ya juga sempat mengatakan ada beberapa hal yang aneh kan. Tadi ini yang dikonfirmasi oleh Pak John Veto yang mengatakan bahwa kekurang hati-hatian itu yang membuat kemudian ada beberapa hal yang ternyata kalau nanti dibuktikan di pengadilan menjadi kebohongan. Kan ini prosesnya harus juga diproses begitu. Bagaimana orang yang melaporkan, orang yang membuat skenario, termasuk komisi-komisi yang mengkonfirmasi di awal-awal dengan sangat cepat, sangat mudah, kan harus diluruskan juga. Karena kalau tidak, kepercayaan kepada komisi-komisi ini bisa turun juga, Mas. Bagaimana? Oh iya, itu harus ditindak. Kan menghalangi penyidikan itu adalah perbuatan pidana. Menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, apalagi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu perbuatan pidana yang tidak boleh ditolerir. Dan itu harus betul-betul ditindak, dan kita berharap ke-31 orang itu betul-betul diselidiki dengan serius, dengan transparan, akuntabel. Kemudian kalau ada bukti dinaikkan ke penyidikan, disidik dengan transparan, serius, akuntabel, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau mereka terbukti melakukan menghalangi penyidikan, harus ada sanksi hukum, tidak hanya sanksi etik. Begitu juga pihak-pihak lain. Katanya ada pihak-pihak non Polri yang melakukan seperti itu harus dibuktikan ke masyarakat. Yang katanya ada memberikan skenario. Betul, katanya skenario itu polisi harus betul-betul menindak mereka juga, mengusut mereka. Kalau mereka bersalah harus ditindak. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Ini persoalan yang betul-betul mendapatkan atensi besar dari masyarakat. Saya kira polisi tidak bisa main-main dalam kasus ini. Iya, karena di kalangan masyarakat, di netizen, di sosial media sudah banyak yang mulai mengatakan memang saya tidak percaya kepada polisi. Nah, itu kan ini sesuatu yang sangat berbahaya kalau kemudian kita tidak melihat keadilan ini. Tapi pertanyaannya, ini peradilannya kapan? Sudah ada informasi atau ada ancar-ancar akan dilakukannya, Mas? Iya, soal waktunya kita belum tahu ya. Yang pasti polisi akan bergerak cepat, menuntaskan berkas perkara, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau nanti dinyatakan P21 lengkap, bisa dilimpahkan ke pengadilan. Tapi betul bahwa tadi banyak netizen yang
yang menganggap citra polisi itu anjlok, itu tidak bisa kita nafikan. Dan angka sangat disayangkan kan belakangan kan citra politik semakin membaik. Sebetulnya, beberapa survei itu bahkan sudah masuk 3 besar yang sebelum kasus ini ya. Sebelum kasus ini. Jadi ketika penuntasan kasus ini nanti tidak memuaskan publik, ya kita khawatir citranya akan kembali anjlok. Dan tentu saja itu yang tidak kita inginkan dan pasti tidak diinginkan oleh Kapolri. Iya, itu yang dipesankan juga oleh Presiden Joko Widodo sebetulnya di bagian akhir ya, kan yang paling harus dijaga adalah citra atau polisi dan kepercayaan masyarakat kepada polisi. Kita tunggu sama-sama jalannya peradilan ini nanti akan seperti apa, dan kita harapkan keadilan itu akan terwujud. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Sama-sama, pagi. Pemirsa, lakon gelap pertunjukan ini harus ditutup dengan panggung pengadilan yang seterang-terangnya, agar terkuak siapa sutradara dan aktor-aktor sesungguhnya yang terlibat di dalamnya dan ganjaran apa yang harus diberikan atas peran masing-masing. Masyarakat menunggu rasa keadilan dari panggung sandiwara ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetaplah pakai masker Anda